shot and a third one's gone missing. To bury more skeletons. They did. Selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempat di mana beberapa film aksi yang jarang dibahas orang akan kita rangkum di sini. Pada kali ini kita akan membahas seorang mantan polisi yang menyelidiki kematian misterius seorang informan hingga menemukan konspirasi kelam di balik kepolisian. Penasaran dengan alur cerita lengkapnya? Tanpa banyak basa-basi, inilah alur cerita dari film. Cerita dimulai ketika dua pemuda membawa sebuah barang penting melewati jalanan sepi. Tanpa diduga, mereka disergap sekelompok perampok. Salah satu dari mereka berusaha melawan, tetapi akhirnya tewas. Para pelaku kemudian mengambil barang bawaan dan membawa kendaraan tersebut pergi. Namun ternyata korban bukan orang sembarangan. Ia adalah keponakan seorang pemimpin geng terkenal. Barang yang mereka ambil juga ternyata milik sang bos. Hal ini membuat kasus tersebut jauh lebih serius. Di sisi lain, beberapa polisi mulai menjadi korban dalam serangkaian kejadian misterius. Anehnya, bukti yang ditemukan justru mengarah kepada seorang polisi yang sebelumnya menghilang. Sementara itu, cerita beralih kepada Antoine, seorang polisi dari tim khusus yang sedang mengejar seorang tersangka di jalanan Prancis. Kejar-kejaran berlangsung cukup menegangkan karena tersangka terus berganti arah dan memanfaatkan lalu lintas untuk menghindari polisi. Ketika tersangka melarikan diri menggunakan sepeda motor, Antoine segera melanjutkan pengejaran dengan meminjam motor milik Hannah, rekan satu tim sekaligus kekasihnya. Di tengah hujan deras, keduanya berhasil mendekati tersangka. Namun, pengejaran berakhir ketika tersangka mengalami kecelakaan. Antoine segera menghampirinya dan mencoba mengamankan pria tersebut. Anehnya, tersangka justru tetap tenang dan memperingatkan Antoine agar tidak bertindak gegabah karena banyak orang berada di sekitar mereka. Setelah itu, pria tersebut berhasil pergi begitu saja. Kembali ke kantor, seluruh tim membahas kegagalan operasi tersebut. Charles, kepala divisi kriminal, kemudian datang dan menjelaskan bahwa tindakan mereka mendapat perhatian dari pihak atasan. Beberapa warga bahkan mengeluhkan cara polisi melakukan pengejaran. Charles memperingatkan timnya agar lebih berhati-hati karena kesalahan berikutnya bisa membawa masalah besar. Setelah pekerjaan selesai, Hannah mengajak Antoine pulang bersamanya. Namun Antoine menolak karena sudah berjanji bertemu Marcus. Ia kemudian pergi menuju sebuah arena pertarungan bawah tanah. Di sana, Antoine menghadapi seorang petarung yang cukup tangguh. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi pengalaman Antoine membuatnya mampu menguasai keadaan dan memenangkan pertandingan. Marcus kemudian menawarkan bayaran lebih besar jika Antoine mau bertanding lagi, tetapi Antoine memilih pergi. Dalam perjalanan pulang, Antoine kembali mendapat masalah. Sebuah mobil menghadangnya dan beberapa pria keluar untuk menemuinya. Salah satunya ternyata adalah lawan yang baru saja dikalahkan Antoine di arena. Mereka mencoba membuat keributan, tetapi Antoine berhasil menghadapi semuanya dan meninggalkan lokasi. Keesokan harinya, Antoine dipanggil oleh kepala polisi. Atasannya mempermasalahkan kejadian tersebut dan mulai menyelidiki masa lalu Antoine. Mereka menemukan bahwa sebelum menjadi polisi, Antoine pernah bekerja sebagai petarung bayaran. Karena dianggap terlalu sering terlibat dalam masalah, Antoine akhirnya mendapat keputusan yang tidak menyenangkan. Ia dipindahkan dari unit khusus ke pekerjaan administrasi di sebuah kantor polisi yang jauh dari pusat kota. Antoine tidak punya pilihan selain menerima keputusan tersebut. Ia mengira pemindahan itu akan membuat hidupnya lebih tenang. Namun tanpa disadari, kantor polisi baru tersebut justru akan membawanya semakin dekat dengan sebuah kasus besar yang penuh rahasia. Saat Antoine bersiap meninggalkan unitnya, Charles menghentikannya. Meski kecewa dengan sikap Antoine dan keterlibatannya dalam pertarungan ilegal, Charles sebenarnya masih peduli. Ia mengatakan bahwa kepala kantor polisi Bob Bickney adalah teman lamanya dan akan berusaha membantu Antoine masuk ke unit anti kejahatan. Sebelum pergi, rekan-rekan Antoine mengadakan acara perpisahan. Dalam suasana santai, mereka meluapkan berbagai keluh kesah. Namun, Antoine justru kembali menghubungi Marcus dan meminta kesempatan untuk bertanding. Malam itu, Antoine kembali ke arena bawah tanah.
Berbeda dari pertandingan sebelumnya, kali ini ia hampir tidak memberikan perlawanan. Ia menerima pukulan dari lawannya hingga akhirnya terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, Hannah dan rekan-rekannya menunggu dengan cemas. Mereka mengetahui bahwa lawan Antoine adalah seorang pedagang bunga yang memang tidak menyukai polisi. Setelah mendapat penjelasan dari Charles, Antoine keluar dari rumah sakit dengan kondisi masih penuh luka. Hannah mencoba menanyakan rencananya, tetapi Antoine memilih diam. 6 bulan berlalu. Suatu malam, Vinny, salah satu anggota tim investigasi, sedang berada di sebuah bar. Ia terlihat kecewa dengan atasannya, Sammy. Dalam pembicaraan itu, Vinny teringat kepada Antoine yang kini telah dipindahkan ke kantor lain. Ia merasa mungkin Antoine bisa membantunya menyelesaikan sebuah masalah. Namun saat Vinny meninggalkan bar dan menuju tempat parkir, seseorang menyerangnya. Vinny kemudian ditemukan telah meninggal, sementara ponselnya dibawa oleh pelaku. Keesokan harinya, Antoine mendapat kabar dari Sammy. Ia sangat terkejut mengetahui Vinny telah menjadi korban. Saat memeriksa pesan yang ditinggalkan Vinny, Antoine menemukan sebuah rekaman suara yang ternyata merekam kejadian sebelum kematian tersebut. Antoine langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak lama kemudian, seorang wanita datang menemuinya. Ternyata wanita itu adalah Sophia, istri Richard, mantan rekan Antoine. Sophia menjelaskan bahwa Richard sebelumnya dirawat di rumah sakit selama sebulan. Namun 8 hari lalu, Richard tiba-tiba meninggalkan rumah sakit dan tidak diketahui keberadaannya. Karena mendengar Vinny telah menjadi korban, Sophia khawatir sesuatu juga terjadi kepada suaminya. Ia sebenarnya sudah melapor kepada polisi, tetapi kasus tersebut belum mendapatkan perhatian serius. Karena itu, Sophia meminta bantuan Antoine. Antoine berjanji akan mencoba mencari Richard. Saat menjalankan tugas, Antoine kemudian menemukan seorang polisi lain yang juga telah meninggal. Yang membuatnya semakin terganggu, polisi tersebut ternyata merupakan rekan lamanya. Antoine lalu kembali ke rumah sakit tempat Richard dirawat. Dari dokter yang menangani Richard, ia mengetahui bahwa kondisi mental Richard sangat terganggu dan ia sering merasa sedang dibuntuti seseorang. Kamar Richard sebelumnya juga sudah diperiksa oleh unit kejahatan besar, tetapi tidak ditemukan petunjuk berarti. Dokter kemudian menyebut seorang pasien bernama Garnier yang sering berbicara dengan Richard. Antoine akhirnya menemukan Garnier dan menanyakan tentang Richard. Dari Garnier, Antoine mendapat informasi mengejutkan. Richard pernah bercerita bahwa dirinya terlibat dalam sebuah misi rahasia yang berhubungan dengan keamanan nasional. Menurut Richard, setelah misi tersebut gagal, ia merasa ada pihak tertentu yang ingin membungkam dirinya dan keluarganya. Ia juga merasa rekan-rekannya telah melakukan kesalahan besar dalam operasi tersebut. Garnier tidak mengetahui siapa sebenarnya pihak yang terlibat. Namun, sebelum berpisah, ia memberikan sebuah kertas kepada Antoine. Di atas kertas itu terdapat sebuah nomor telepon. Garnier menjelaskan bahwa Richard pernah berpesan, jika suatu hari sesuatu terjadi kepadanya, Antoine harus menghubungi nomor tersebut. Setelah 6 bulan berlalu, Antoine akhirnya bertemu lagi dengan Hannah. Keduanya sudah lama tidak bertemu sejak Antoine dipindahkan ke unit lain. Hannah masih kecewa kepadanya, sedangkan Antoine memilih tidak banyak menjelaskan keadaan. Kali ini Antoine datang untuk meminta bantuan. Ia memiliki sebuah nomor telepon yang diberikan Garnier, tetapi tidak bisa menghubunginya. Karena itu, ia meminta Hannah mencari tahu siapa pemilik nomor tersebut. Antoine merasa ada kemungkinan unit kejahatan besar mengetahui sesuatu tentang kasus Richard. Meski masih kesal, Hannah tetap membantu karena Richard ternyata masih hidup dan keberadaannya belum diketahui. Setelah itu, Antoine menemui Sophia dan memberitahunya bahwa Richard harus bersembunyi untuk sementara. Antoine juga memberikan sebuah telepon baru dan meminta Sophia menggunakannya jika Richard menghubunginya, karena ada kemungkinan komunikasi mereka sedang dipantau. Namun, ketika Antoine hendak pergi, ia dihentikan Wagner dari unit kejahatan besar. Wagner meminta Antoine berhenti mencari Richard dan tidak mencampuri kasus tersebut. Antoine tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian, Hannah menelepon. Ia berhasil menemukan pemilik nomor yang dicari Antoine. Ternyata nomor tersebut milik seorang wanita yang pernah tinggal di dekat rumah Richard dan sebelumnya tersangkut kasus narkoba. Hannah juga menceritakan keadaan kepolisian selama Antoine pergi. Sammy ternyata tidak menerima keputusan pemindahan Antoine dengan baik. Ia kemudian membentuk unit investigasi khusus yang didukung oleh kepala polisi. Banyak anggota bergabung karena tergiur keuntungan. Sedangkan Hannah memilih pindah ke unit anti-narkoba karena tidak ingin terlibat dalam urusan tersebut. Di tengah penyelidikan, Antoine dan Hannah juga menyelesaikan masalah pribadi mereka.
Antoine mengaku selama ini menjauh karena merasa malu setelah dipindahkan dan harus memulai karier dari awal. Hana ternyata tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Kesalahpahaman mereka akhirnya terselesaikan. Keesokan harinya, Antoine mendatangi wanita pemilik nomor tersebut dengan alasan sedang menjalankan tugas. Ia menanyakan kapan terakhir kali wanita itu melihat Richard. Wanita tersebut mengaku Richard sempat datang sekitar seminggu sebelumnya. Namun Antoine masih meragukan keterangannya. Saat memeriksa ponsel wanita itu, ia menemukan banyak foto dari sebuah tempat yang sama. Tempat itu ternyata sebuah klub malam yang berkaitan dengan balap kuda. Yang membuat Antoine semakin curiga, dalam salah satu foto terlihat Sammy. Antoine menyimpan foto tersebut dan mengirimkannya kepada Hana. Ia meminta Hana mencari tahu siapa wanita yang berada di samping Sammy dalam foto tersebut. Sementara itu, Richard sedang bersembunyi dan ternyata mendapat bantuan dari Sammy. Richard kemudian mengetahui bahwa Antoine sedang mencarinya. Ia bingung mengapa Antoine ikut campur dalam masalah yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengannya. Sammy hanya meminta Richard tetap bersembunyi sampai keadaan kembali aman. Kemudian Antoine bertemu langsung dengan Sammy. Ia menanyakan beberapa kejadian yang menimpa anggota kepolisian. Saat ini, 2 bawahan Sammy telah meninggal dan 1 lainnya menghilang. Namun Sammy memberikan jawaban yang cukup tenang. Menurutnya, tekanan pekerjaan membuat beberapa polisi kehilangan semangat dan memilih mengakhiri karier mereka dengan cara yang tragis. Sebelum Antoine pergi, Sammy bahkan sempat menanyakan hubungannya dengan Hana. Antoine memilih tidak membahas masalah pribadi tersebut. Belum jauh meninggalkan tempat itu, Antoine mendapat telepon dari wanita tadi. Ia mengatakan Richard baru saja menghubunginya dan memberikan informasi mengenai lokasi serta waktu pertemuan. Namun wanita itu meminta sejumlah uang sebagai imbalan. Antoine menyetujuinya. Mereka akhirnya sepakat bertemu pada pukul 11 malam di atap sebuah gedung parkir. Sebelum waktu pertemuan tiba, Antoine kembali ke kantor polisi untuk mengambil tas berisi uang sitaan. Setelah itu, ia pergi ke lokasi yang sudah disepakati. Wanita tersebut sudah menunggu dan meminta uang terlebih dahulu, tetapi Antoine menolak karena ingin bertemu Richard sebelum membayar. Saat keduanya masih berdebat, sebuah mobil tiba-tiba datang dan menabrak wanita tersebut. Dari dalam kendaraan terdengar suara tembakan. Antoine segera berlindung dan membalas untuk menyelamatkan diri. Setelah situasi mereda, mobil pelaku langsung meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Antoine harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan urusan internal. Ia dianggap bertindak tanpa izin dan terancam mendapat hukuman berat. Lebih mengejutkan lagi, hasil pemeriksaan selongsong peluru di lokasi ternyata memiliki kecocokan dengan kasus kematian Vini dan seorang polisi lainnya. Pistol yang digunakan juga tercatat atas nama Richard. Artinya, Richard memang kemungkinan memiliki hubungan dengan beberapa kejadian tersebut. Namun Antoine tetap tidak yakin Richard adalah pelakunya. Menurutnya, Richard pasti punya alasan tertentu dan tidak mungkin melakukan semua itu tanpa sebab. Charles kemudian menjelaskan bahwa kasus ini sudah menjadi masalah besar. Jika keterlibatan Antoine sampai diketahui media, reputasi kepolisian bisa semakin buruk. Untungnya, jaksa dan kepala polisi sepakat untuk tidak mempermasalahkan tindakan Antoine dalam insiden tersebut. Namun sebagai gantinya, Antoine harus menerima hukuman administratif. Ia diskors sampai Richard ditemukan dan kasusnya selesai. Lencana dan senjatanya pun harus diserahkan. Meski sudah tidak bertugas, Antoine tidak berniat menghentikan penyelidikan. Ia kembali mendatangi klub malam yang sebelumnya muncul dalam foto Richard. Antoine menunjukkan foto tersebut dan mencoba mencari tahu siapa pria yang bersama Richard. Namun pemilik klub tidak mau bekerja sama dan bahkan meminta petugas keamanan mengusirnya. Di saat yang sama, Hana menelepon Antoine. Ia berhasil menemukan identitas pria dalam foto tersebut. Namanya Karim dan ternyata memiliki hubungan dengan sebuah organisasi kriminal. Hana juga sudah mengumpulkan sejumlah dokumen penting dan meminta Antoine datang ke rumahnya. Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, Antoine tiba-tiba diculik. Kemudian dibawa menemui Karim. Antoine langsung menanyakan hubungannya dengan Richard. Karim menyangkal terlibat dalam berbagai kejadian yang sedang diselidiki. Ia juga mengaku tidak tahu keberadaan Richard. Namun Karim memberikan peringatan agar Antoine berhenti mencari tahu urusan tersebut. Setelah itu, Antoine mendapat perlakuan kasar hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Sementara itu, Hana yang tidak mendapat kabar dari Antoine mulai merasa curiga. Ia kemudian meninggalkan rumah untuk menjalankan rencana penyelidikannya. Tanpa disadari, sebuah kendaraan mengikuti perjalanannya. Saat berhenti di lampu merah, Hana diserang dan mengalami luka.
Untungnya, kondisinya tidak sampai mengancam nyawa. Charles dan Christina kemudian datang menjenguknya di rumah sakit. Situasi kini semakin serius. Mereka mendapat tekanan untuk menyelesaikan kasus dalam waktu 48 jam. Charles akhirnya mengusulkan kerjasama dengan Christina. Setelah mempertimbangkan situasinya, Christina setuju. Keduanya sepakat bahwa Antoine masih menjadi orang yang paling mungkin membuka kasus ini. Charles bahkan mendapat kabar bahwa Antoine ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebuah tempat parkir. Namun saat sadar, Antoine tetap memilih diam dan tidak menjelaskan apa yang terjadi. Sementara itu, urusan internal memberikan hasil pemeriksaan terbaru. Selongsong peluru dari beberapa lokasi memang berasal dari jenis senjata yang sama, tetapi mereka belum bisa memastikan apakah semua kejadian dilakukan oleh orang yang sama. Urusan internal kemudian memberitahu Christina bahwa kasus tersebut telah dialihkan ke unit kejahatan besar atas arahan pimpinan kepolisian dan persetujuan jaksa. Christina tidak lagi diperbolehkan menangani penyelidikan itu. Namun sebelum benar-benar meninggalkan kasus, Christina menemui Antoine dan menyampaikan informasi penting. Menurutnya, Richard kemungkinan sedang dijadikan kambing hitam. Ia belum tahu siapa pelaku sebenarnya. Tetapi selama beberapa bulan terakhir, timnya telah menyelidiki kelompok Semi. Dari penyelidikan tersebut, Christina menemukan dugaan bahwa kelompok Semi mendapat perlindungan dari pihak tertentu dan telah melakukan berbagai pelanggaran dalam menjalankan operasi. Mereka juga ternyata memiliki hubungan dengan jaringan kriminal yang dipimpin Karim. Tim Christina kemudian berhasil merekam komunikasi antara Karim dan Semi. Dalam percakapan itu, Karim mengeluhkan bahwa barang miliknya telah dirampas dan keponakannya menghilang. Ia meminta Semi mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Informasi inilah yang membuat Richard semakin tertekan. Ia mengetahui terlalu banyak tentang operasi tersebut dan mulai merasa dirinya sedang diburu. Christina meminta Antoine berhenti mengejar Karim untuk sementara. Ia juga ingin Antoine membantu mencari tahu siapa yang menyerang Hana. Antoine kemudian mengambil surat dan dokumen yang ditinggalkan Hana. Setelah meminjam kendaraan serta perlengkapan dari Markus, ia melanjutkan penyelidikannya sendiri. Sementara itu, Semi sedang berada di rumah ketika melihat berita mengenai penggerebekan yang dilakukan pasukan khusus. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa terjadi kesalahan serius dalam operasi. Tak lama kemudian, Semi menerima telepon dari seseorang yang mengaku siap membongkar semuanya. Semi berusaha menenangkan orang tersebut, tetapi setelah panggilan berakhir, ia langsung mengambil senjatanya dan pergi mencari Richard. Richard sendiri telah kembali menemui Sofia. Ia mulai menyadari bahwa rangkaian kejadian yang terjadi selama ini kemungkinan berkaitan dengan operasi mereka beberapa tahun sebelumnya. Ketika Semi datang, Richard melihat bahwa situasinya tidak seperti biasanya. Percakapan mereka berubah menjadi pertengkaran dan akhirnya terjadi keributan di rumah tersebut. Setelah kejadian itu, Semi menghubungi polisi dan melaporkan bahwa Richard telah menembak istrinya lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Semi bahkan menempatkan senjata di dekat Richard agar kejadian tersebut terlihat seperti kasus pembunuhan yang berujung bunuh diri. Namun di sisi lain, Antoine sedang mengikuti seseorang yang dianggap mengetahui kejadian 3 bulan sebelumnya. Orang tersebut akhirnya bertemu Karim. Pemuda yang selama beberapa bulan bersembunyi itu kemudian diminta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia akhirnya menceritakan semuanya. 3 bulan sebelumnya, ia bersama keponakan Karim berencana pergi ke Spanyol untuk mengambil sebuah barang. Dalam perjalanan malam, mereka mencoba menghindari pemeriksaan polisi. Saat berhenti sebentar, mereka tiba-tiba disergap sekelompok orang yang sudah mempersiapkan diri. Situasi berubah kacau ketika seekor anjing yang berada di dalam bagasi membuat salah satu penyerang kehilangan konsentrasi. Keponakan Karim mencoba memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melawan, tetapi akhirnya tewas dalam kejadian itu. Setelah itu, kelompok tersebut mengambil barang yang berada di dalam peti dan membawa kendaraan mereka pergi. Kini Karim akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada keponakannya. Pemuda yang selamat dari kejadian sebelumnya memilih bersembunyi karena takut berurusan dengan Karim. Namun, Karim akhirnya berhasil menemukannya. Dari pemuda itu, Karim mengetahui bahwa orang-orang yang menyerang mereka memiliki kemampuan seperti pasukan terlatih. Bahkan, salah satu dari mereka diduga bernama Semi. Karim kemudian membawa pemuda tersebut pergi, sementara Antoine yang diam-diam mendengar percakapan itu segera meninggalkan lokasi. Ia kemudian mengirim pesan kepada Semi dan memberitahu bahwa Karim sudah mengetahui keterlibatannya. Mendapat pesan tersebut, Semi segera mencari alasan untuk meninggalkan kantor dan pulang ke rumah. Sesampainya di sana,
Karim ternyata sudah menunggunya. Sammy akhirnya mengakui bahwa ia hanya menjalankan perintah dari atasannya. Awalnya, kelompoknya memang diperintahkan untuk mengambil sebuah kendaraan agar dua kelompok kriminal saling curiga. Namun rencana tersebut berubah ketika keponakan Karim ikut menjadi korban. Satu kesalahan kecil ternyata berkembang menjadi masalah besar yang melibatkan banyak orang. Sementara itu, Antoine meminta bantuan Titus. Keduanya kemudian mendatangi rumah Sammy untuk memastikan keluarganya tetap aman. Situasi di rumah berubah tegang dan terjadi perkelahian singkat. Tak lama kemudian, Charles tiba di lokasi. Karim juga berada di sana dan situasi semakin sulit dikendalikan. Dalam kekacauan tersebut, Karim akhirnya berhasil dihentikan. Antoine kemudian mencoba meyakinkan Sammy untuk menyerahkan diri. Namun Sammy merasa dirinya sudah tidak memiliki jalan keluar dan memilih menghadapi konsekuensi dari semua tindakannya. Keesokan harinya, Charles menemui Antoine. Ia berusaha melindungi Antoine dari masalah hukum dengan membuat sebuah kesepakatan. Antoine diminta memberikan kesaksian yang menguntungkan pihak kepolisian dan menyatakan bahwa Sammy sebenarnya adalah seorang polisi yang berjasa. Sementara seluruh kesalahan akan diarahkan kepada Karim. Namun Antoine tidak ingin terus menutupi kebenaran dan memilih meninggalkan semuanya. Tidak lama kemudian, Garnier menghubunginya dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus diberikan. Saat Antoine datang, Garnier menyerahkan sejumlah dokumen yang sebelumnya dikirim Richard. Isi dokumen tersebut sangat penting. Richard ternyata telah mencatat berbagai tindakan ilegal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam operasi mereka. Kini, hampir semua orang yang mengetahui rahasia tersebut sudah tidak ada. Hanya Antoine yang masih memiliki kesempatan untuk membuka semuanya. Namun jika dokumen itu dipublikasikan, Antoine tahu akibatnya bisa sangat besar. Ia pun menelepon Charles dan bertanya mengapa Charles mengetahui begitu banyak hal, tetapi memilih diam selama ini. Charles menyarankan Antoine agar tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia meminta Antoine datang ke kantor untuk membicarakan semuanya. Tanpa diketahui Antoine, pimpinan kepolisian ternyata sudah mengambil keputusan lain. Mereka ingin dokumen tersebut diserahkan dan kasusnya dilupakan. Jika Antoine menolak, masa depannya sebagai polisi akan berada dalam bahaya. Saat Antoine dalam perjalanan menuju kantor, sebuah kelompok pria kembali muncul. Salah satunya adalah petarung yang pernah dikalahkan Antoine di arena bawah tanah. Pria itu masih menyimpan dendam dan mengejar Antoine di jalan. Terjadi sebuah insiden yang membuat Antoine akhirnya tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, dokumen Richard berhasil diamankan oleh pihak yang menginginkannya. Antoine kemudian dikenang dalam sebuah upacara kepolisian, seolah-olah semua masalah telah selesai. Film pun akhirnya selesai. Terima kasih telah mengikuti alur cerita film yang saya sajikan. Jangan lupa untuk selalu menonton film aslinya untuk menikmati adegan epik yang ditampilkan. Jangan lupa tinggalkan jejak.